Halo para penikmat asupan film. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Midnight Runners. Film ini menceritakan dua pemuda yang baru saja masuk ke dalam akademi kepolisian. Namun di suatu malam belum saja mereka berdua lulus ujian, mereka malah mendapati kejahatan yang tergolong berat. Apakah mereka berdiam diri dan melapor atau malah mengatasi semua dengan modal materi yang baru saja mereka terima? Mari kita simak saja kisah lengkapnya. Yeah. Came at 17. Damn. Awal film kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita yaitu Park Gi Joon dan Kang Hae Yeol. Mereka adalah siswa baru di akademi ini dan mereka pun baru saja berkenalan di tempat ini. Di sini John masuk karena orang tuanya tidak memiliki dana untuk melanjutkan ke jenjang kuliah. Sedangkan Yeol sendiri adalah lulusan SMA Kimia yang masuk karena ingin mencoba sesuatu yang baru. Namun jangan salah, walaupun mereka masuk nampak tidak seperti ingin mengabdikan diri, namun ada suatu momen di mana mereka akan mengerti bahwa tugas-tugas mereka adalah pekerjaan yang mulia. Di suatu hari yang suntuk, mereka izin keluar untuk mencari hiburan. Mereka pun pergi ke dalam sebuah klub ternama. Tetapi mereka pergi bukan untuk mencari sensasi atau bermabuk-mabukan, tetapi mencari pujangga hati. Namun karena mereka tidak mempunyai pengalaman untuk mendekati lawan jenis, mereka pindah nongki ke sebuah kafe resto. Ketika mereka bete dan berniat pindah tempat, mereka berpapasan dengan seorang wanita yang cantik. Jelas, mereka dengan semangat ceria mendekati wanita tersebut. Namun ketika mereka ingin memilih di antara mereka siapakah yang maju mendekati, tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi, di mana sang wanita diculik dan dimasukkan ke dalam mobil. Dengan sekuat tenaga, mereka pun lari mengejar. Namun tidak bisa dipungkiri, kecepatan mobil tidak mungkin tergapai oleh manusia. Walaupun seperti itu, mereka pun tak tinggal diam. Mereka pun pergi ke sebuah polres terdekat untuk melaporkan kejadian yang baru saja mereka lihat. Mereka pikir pihak kepolisian langsung bergerak. Namun sayang, semua unit sedang sibuk karena kasus besar sedang mereka kerjakan. Karena dirasa jika kejadian itu dibiarkan untuk menunggu, nyawa sang gadis tidak akan tertolong. Oleh karena itu, mereka pun bergerak sendiri dengan materi yang mereka punya. Berawal dari olah TKP, mereka menemukan sebuah seblak yang berkemungkinan bahwa makanan itu milik sang gadis. Mereka pun mulai menelusuri di mana saja para penjual seblak. Dengan upaya wawancara penjual, jelas saja mereka mendapatkan jawaban yang tidak menyenangkan. Lantaran hanya bertanya, bukan membeli. Untung saja di warung sebelah terakhir, mereka pun akhirnya menemukan di mana sang wanita itu membeli. Dari wawancara pada penjual itu, mereka hanya mendapatkan informasi di mana tempat wanita itu bekerja. Di sini Yeol mendapatkan tugas masuk ke dalam tempat itu, sedangkan John berjaga di depan agar misi mereka berjalan dengan sempurna. Yeol pun masuk dan menikmati pelayanan pembersih telinga. Ia pun mendapatkan informasi bahwa wanita dengan ciri-ciri yang ia utarakan bernama Yoon Jung. Mereka pun pergi ke tempat di mana Yoon Jung tinggal sesuai informasi yang Yeol terima. Setibanya mereka di kontrakan Yoon, mereka pun bertemu dengan pria yang mencurigakan di dalam kosan tersebut. Dan benar saja, ketika mereka meminta untuk masuk, sang pria malah kabur melarikan diri. Mereka pun berpencar mencari si pria tersebut.
Untung saja di sebuah basement, Yale menangkap dan melumpuhkan sang pria dengan bela diri yang ia tempa di akademi. Ia pun diinterogasi yang diselingi dengan ancaman. Mereka pun akhirnya mendapatkan jawaban. Ternyata Yunjung telah dijual pada pria yang bernama Gunho. Gunho sendiri mempunyai tempat nongkrong di sebuah tempat makan masakan domba. Kamera pun berpindah pada Yunjung. Di sini ia sedang didekati oleh para pria yang menculiknya. Ia pun dipegangi erat-erat dan disuntikan sebuah obat. Dan obat apakah itu? Mari kita simak sampai selesai. Kembali ke John dan Yeol. Mereka pun pergi menggunakan taksi ke tempat Gunho berada. Ternyata tempatnya adalah di tengah kota yang dijuluki Teksasnya Korea. Saking kriminalnya tempat ini, polisi-polisi sampai jarang sekali berpatroli karena takut. Sesampainya di warung yang mereka tuju, mereka pun mencari Gunho dengan bermodal ponsel sang pria tadi. Dan inilah yang terjadi karena kecerobohan mereka. Dengan bermodalkan ilmu bela diri seadanya, mereka pun dapat melumpuhkan Gunho. Ia pun dipaksa untuk mengantarkan mereka ke tempat Yunjung disekap. Yeol pun masuk ke dalam. Di sini ia menemukan banyak sekali kamar. Dan faktanya, ternyata banyak sekali wanita muda yang disekap. Dan ia pun menemukan sebuah label obat yang tadi disuntikan, yang bernama Menopur. Ternyata obat ini digunakan untuk memperbanyak sel telur. Apakah yang sebenarnya yang diinginkan para penjahat itu? Akan tetapi, dalam upaya penyelamatan, mereka telah ditunggu oleh para preman. Mereka pun disambut oleh Jarod, si kepala preman. Mereka pun dihajar habis-habisan dan disekap di dalam sebuah gudang. Untung saja mereka dapat lepas dari jeratan para preman. Walaupun sempat ada upaya kejar-kejaran, untung saja mereka selamat lantaran masuk ke dalam kantor polisi terdekat. Mereka pun lega dan langsung melaporkan kejadian itu pada polisi penjaga. Bukannya meminta bantuan ke kantor pusat, sang polisi malah berbelit-belit lantaran John dan Yeol tidak punya kartu identitas. Ini terjadi karena dompet mereka telah dicuri. Terjadilah keributan yang membuat sang polisi melumpuhkan mereka dengan pistol kejut. Keesokan paginya, Profesor Yang yang merupakan seorang pelatih akademi datang menjemput. Mereka pun memohon agar kasus ini ditindaklanjuti. Profesor Yang pun pergi ke tempat di mana para gadis disekap. Dalam perjalanan, Profesor Yang mengungkapkan adanya indikasi jual beli organ, dan jika disandingkan dengan obat Menopur, kemungkinan yang diperjualbelikan adalah sel telur. Namun ketika mereka telah sampai di lokasi penyekapan, para gadis telah hilang karena dipindahkan. Harapan mereka pun pupus. Ditambah lagi pihak kepolisian yang menangani kasus ini sedang menangani kasus lain yang berkemungkinan kasus ini tidak akan diatasi dalam waktu dekat. Dengan perdebatan singkat lantaran dengan pertimbangan keadaan, mereka pun hanya bisa diam lantaran diancam akan dikeluarkan jika berlarut-larut menangani ini. Lantaran mereka hanya siswa dan belum menjadi polisi sesungguhnya. Mereka pun tidak tinggal diam. Mereka pun meminta bantuan pada rekan mereka yang bekerja sebagai dishub. Mereka pun meminta untuk pengecekan CCTV untuk mencari mobil dengan plat nomor dengan ciri-ciri yang sesuai mereka cari. Sembari menunggu informasi, mereka pun berlatih giat karena mereka sadar musuh mereka adalah para preman bengis dengan massa yang cukup banyak.
Hingga di suatu hari, mereka mendapatkan informasi kemana arah pergi mobilnya. Dan ternyata, mobil itu pergi bersama mobil lainnya yang bertuliskan klinik kandungan H, yang berkemungkinan besar bahwa mereka saling berhubungan. Mereka pun mencari tahu di mana klinik itu berada. Shin pun berpindah. Ia menyoroti sebuah dokter yang berada di dalam klinik H. Di sini kita menemukan fakta di mana klinik ini bekerja sama pada para preman. Di klinik ini, sel telur gadis muda yang sehat dijual pada orang-orang kaya yang mandul. Kembali pada John dan Yale yang telah menentukan hari di mana mereka akan bergerak. Dengan peralatan yang telah disiapkan, mereka pun menjalankan misi, walaupun dengan konsekuensi akan dikeluarkan. Dengan bermodalkan tekad yang kuat dan semangat yang membara, mereka berdua saling mengisi di kala perkelahian dengan preman yang cukup banyak. Hingga di titik di mana mereka berhadapan dengan si Jarod. Dengan kerjasama yang kompak, walaupun kondisi tubuh yang telah babak belur, mereka tetap gigih. Dan alhasil mereka dapat melumpuhkan Jarod dengan sisa-sisa kekuatan mereka. Karena yang terpenting adalah keselamatan Yunjung beserta gadis lainnya. Akhir dari perjuangan mereka memanglah berhasil. Namun konsekuensinya ada di akhir, tepatnya di sebuah Mabes Akpol. Di sini para petinggi ada yang berpihak dan mempertahankan mereka, dan ada juga yang memberikan hukuman berat lantaran mereka berdua masih siswa dan tidak punya wewenang. Dan dikala Profesor Yang dimintai masukan atas apa yang telah terjadi, di sini sebagai pelatih ia berucap sebagaimana berikut. Alhasil dari jawaban tersebut, mereka berdua tidak jadi dikeluarkan. Mereka hanya mendapatkan hukuman untuk mengulangi akademi selama 1 tahun dan mendapatkan hukuman lain yaitu cleaning service di sekolah akademi selama 500 jam. Dan di akhir film diperlihatkan ending yang sangat membahagiakan. Film pun selesai. Kerja keras memungkinkan kita untuk memperbaiki diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita untuk memerangi ketidakadilan, mengurangi penderitaan, dan meningkatkan kebebasan manusia. Kita terkadang terlalu sombong untuk mengenal apa itu perjuangan, apa itu kerja keras, dan apa itu jerih payah. Kita hanya peduli dengan hasilnya, tidak peduli dengan prosesnya. Padahal semua itu butuh proses, tidak ada yang instan. Bahkan mie instan sekalipun harus kita masak terlebih dahulu sebelum kita memakannya. Kapan tidur beserta jajarannya mohon pamit. Happy nice day. Dan jangan lupa untuk bersenang-senang.